Assalamualaikum Sobat Kicau semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kalau kamu santri, calon santri, wali santri, punya santri atau siapapun yang ingin tahu lebih banyak tentang santri dan pesantren, kamu datang ke channel yang tepat. Kicau Santri, tempatnya santri berkicau. Udah subscribe belum? Subscribe sekarang ya, dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video berikutnya. Jangan lupa juga like, comment, and share ke sosial media yang kamu punya. Terima kasih. Alhamdulillah, ayah dan ibu saya masih ada. Saya 3 bersaudara. Yang pertama itu kakak perempuan saya, alhamdulillah sekarang udah menikah dan ikut sama suaminya. Dan yang kedua itu saya masih segel. Ya, masih segel belum menikah Sobat Kicau ya. Kalau Sobat Kicau ada yang minat, tolong komen di bawah ya. Ada ayah, ada ibu, saya, dan adik laki-laki saya. Kakak saya perempuan sama ibu, bapak, udah itu aja. Alhamdulillah keluarga saya masih utuh, ada ayah saya, ibu, adik, dan juga nenek ada di rumah. Dan yang terakhir itu adik saya, yang sukanya itu selalu ayam goreng, dan ayam goreng. Adik, ada adik 2 sama laki-lakinya. Sebetulnya sih saya punya adik banyak dan kurang beruntung mungkin ya. Ibu saya itu keguguran, entah itu 3 kali mungkin. Masih ada semua ya. Mulai dari kakak, ayah, ibu, nenek, dan juga saya. 4, tante, balik, caca, apa kakak, terus ya orang tua pastinya ya. Ya dan masih banyak yang lain gitu. Serumah, karena adik saya ini masih kecil ya, jadi masih serumah semua. Baik yang nomor 2 atau yang nomor 1 itu ada di rumah semua. Gak ada orang yang dari luar ke rumah bertempat di rumah, itu gak ada. Cuma keluarga saya sendiri. Dulu pernah satu rumah semua sama kakak gitu. Tapi kalau sekarang enggak. Semuanya itu masih satu rumah karena anak pertama kan saya. Sedangkan saya kan belum nikah, jadi ya sudah ada di rumah semua. Adik saya masih kecil, bukan masih kecil sih, masih kelas 6 SD, jadi semua ada di rumah. Soalnya kakak itu udah kawin kan, terus kakak tersebut itu ikut istrinya, jadi gak satu rumah sama saya. Ya mungkin nanti kalau saya sudah nikah mungkin. Iya, semuanya satu rumah. Satu rumah itu, rumah saya itu isinya ada 7, saya, kakak saya perempuan, terus kakak ipar, terus bapak, ibu, ponakan, sama nenek. Saya yang serumah itu orang tua sama saya sendiri. Karena kalau cacak saya sudah punya rumah sendiri. Sebenarnya kakak saya sama suaminya itu gak serumah, tapi rumah mereka masih dibangun, jadi tinggal di rumah dulu. Ntar kalau rumahnya udah selesai, pulang ke rumahnya. Alhamdulillah semua keluarga saya itu serumah semua, kecuali kakak perempuan saya karena beliau sudah ikut sama suaminya. Semuanya satu rumah, kecuali kalau saya lagi di pesantren ya, cuma bertiga aja. Ada satu bukan keluarga saya, tapi ada dalam rumah saya, namanya Tommy. Ada lagi, dia bukan kakak saya, bukan adik saya ya, dia serumah sama saya ya. Orang tua kasihan banget sama si Tommy tersebut karena dia yatim piatu. Dia itu ditemukan oleh orang tua saya, ditelantarkan oleh orang tuanya. Awalnya itu gini, dia itu dari kecil ngaji ke musola gitu. Sampai agak besar, akhirnya dia tuh kerasan dari rumah saya. Dan ternyata dia itu sampai sekarang tinggal di rumah saya, Sobat Kicau. Kalau orang lain yang serumah nggak ada, palingan kalau hewan ada. Tikus, kucing gitu. Namanya Tommy, dia itu kucing saya. Tapi dia itu hebat, keren,
kang sekali sama kicau ya. Sampai dia itu kadang lupa sama rumahnya sendiri, gak pulang-pulang. Untuk Tommy, jangan bersedih hati, anggap saja orang tua saya itu bukan orang tua Anda. Karena Anda itu kucing, sedangkan orang tua saya itu manusia. Oh, begini. Saya jelaskan. Keluarga saya ini sederhana ya. Keluarga saya ini biasa-biasa aja. Jadi gak ada yang gimana-mana ya. Ya biasa-biasa aja, sederhana gitu. Jadi gak ada yang gimana-gimana gitu loh. Kayaknya sih gak ada, cuma biasa-biasa aja gitu loh. Kebiasaan unik gak ada, tapi kalau larangan ada. Keluarga saya itu khususnya dari jalur bapak gak boleh makan ikan. Apa bahasa Indonesia? Kalau bahasa Maduranya itu ikan mongseng. Bahasa Indonesianya saya gak tahu. Di keluarga saya ada peraturan pasal 1 yang berbunyi siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Jadi keluarga saya itu sehabis tidur misalnya, itu barang-barangnya harus dikemasin sendiri. Seperti ini tempat tidur ayah, ini tempat tidur ibu, adik, dan saya. Kalau sudah pagi itu beresin sendiri. Ayah beresin punya ayah sendiri, ibu beresin punya sendiri, adik sendiri, dan saya sendiri. Kalau makan juga begitu. Habis makan piringnya harus dibersihkan sendiri, gak boleh menyusahkan ibu. Rumah saya kan deket laut, istilahnya pesisir lah. Dulu pernah buyut saya itu waktu melaut dan perahunya itu hampir tenggelam. Terus ditolong ikan mongseng itu tadi sampai ke daratan. Terus sampai di darat, buyut saya itu bilang ke ikan mongseng tadi itu, kalau anak cucu saya makan salah satu dari anak cucu kamu, semoga kulitnya sama seperti kamu. Karena menurut ayah, kalau kita gak bisa membantu ibu, setidaknya kita gak terlalu membebani ibu. Ada salah satu saudara saya itu mungkin dia gak tahu atau gimana, saya gak tahu. Iya, kulitnya seperti ikan mongseng itu tadi, belang-belang, blaster. Biasanya kalau dari bepergian, kalau masuk rumah itu pasti baca salam. Kalau ada orang di dalam rumah, ya kayak biasanya assalamualaikum. Nah, kalau gak ada orang di rumah, itu baca assalamualaikum ya Rasulullah itu. Lalu baca surat Al-Ikhlas. Ya kalau menurut saya yang paling unik itu makan. Bapak ibu saya kan lulusan dari pesantren. Sedangkan kalau makannya di pesantren kan itu kebanyakan kan bersama kan, gitu sudah dijelaskan kan. Bareng dengan satu wadah atau talam. Karena di keluarga saya itu kalau makan itu ya bareng, ya seperti anak pondok gitu. Itu kalau saya pulang mondok atau sebelum mondok pun keluarga saya tuh makan bareng gitu loh. Ya satu malam satu wadah, lalu makan bareng koyokan, ya seperti mayoran gitulah. Kan biasa memang kalau makan bareng kan masing-masing pakai piring gitu. Kalau itu enggak jadi satu makan bareng sama keluarga, sama bapak, ibu, adik, dan juga nenek. Itu sih kebiasaan unik. Kalau Sobat Kicau punya saran, kritik, atau ide menarik untuk konten-konten kita ke depannya, juga boleh banget komen di bawah. Selain itu jangan lupa like, share, and subscribe. Sekian Kicau Santri kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.